Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Doa saya kiranya panjenengan semua tetap dalam keadaan sehat dan juga dalam penyertaan Tuhan. Pagi ini kembali kita bertemu di dalam perenungan kebenaran firman Tuhan, masih dalam suasana ibadah online, dikarenakan memang peraturan dari pemerintah memang belum memperbolehkan kita untuk melakukan pertemuan ibadah secara langsung. Selain itu juga masih adanya banyak warga atau sekeliling kita yang masih tertular atau masih rentan terhadap penularan virus corona ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, baiklah kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memohon penyertaan dan pimpinan yang daripada Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, semua oleh karena izin Tuhan, dan semua masuk dalam bagian dari rencana dan rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Termasuk ketika kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi ini, meskipun masih harus secara online, namun kami percaya tidak sedikit pun mengurangi berkat dan juga hikmat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami, tuntunlah kami, berilah kami pengertian yang baik dan yang benar tentang kebenaran firman Tuhan ini, dan jadikanlah kami makin hari menjadi makin bijak dan makin takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya membacakan nats kebenaran firman Tuhan dan membahasnya lebih jauh, saya ingin bertanya, dan pastinya Anda tahu bahwa sepeda motor atau kendaraan apapun itu, bisa mobil, bisa pesawat, bisa kereta api, atau kendaraan jenis apapun, Anda pasti tahu semua kan? Tahu enggak persamaannya dengan manusia? Tahu enggak persamaannya dengan kita? Semua jenis kendaraan itu memiliki persamaan dengan kita. Apa? Bisa jalan? Tidak semuanya bisa jalan. Motor mogok tidak bisa jalan. Apalagi? Sama-sama memiliki kaki. Mereka bukan punya kaki, tapi punya roda. Tapi ada satu hal yang sama yang dimiliki oleh kendaraan dan juga dimiliki oleh kita sebagai manusia. Yaitu memiliki atau sama-sama memiliki satu kendali dan memiliki satu pengendali. Kalau sepeda motor ada stang yang menjadi kendali dan hanya satu orang yang diperbolehkan dan bisa mengendalikan sepeda motor itu. Mobil pun sama, hanya ada satu setir dan hanya satu orang yang mengendalikan. Pun juga kereta api, pesawat dan lain sebagainya, hanya memiliki satu kendali dan pengendali yang bisa mengendalikannya. Pun juga halnya dengan kita. Kita ini memiliki satu kendali dan hanya bisa dikendalikan oleh satu pengendali. Kalau dalam kitab Keluaran yang menjadi nats kita pada pagi hari ini, Keluaran pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-13, belajar dari pengalaman bangsa Israel ketika dituntun keluar oleh Tuhan. Di sana dikatakan demikian, Keluaran pasal 15 ayat yang ke-13. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Tanpa campur tangan Tuhan, tanpa kasih setia Tuhan, tanpa kekuatan dan penyertaan Tuhan, maka mustahil orang Israel bisa keluar dengan selamat dari tangan Mesir. Tidak perlu saya jelaskan lagi panjang lebar apa saja tantangan yang sudah orang Israel hadapi, baik dari luar maupun dari dalam bangsa itu sendiri. Namun hanya oleh karena penyertaan Tuhan mereka sampai ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Hanya ada satu pengendali yang bisa mengendalikan seluruh hidup umat manusia, dan termasuk diantaranya adalah kita. Namun jangan salah Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita ini secara pribadi tidak hanya Tuhan tentunya, tetapi ada hal-hal lain, ada pribadi-pribadi lain yang berusaha untuk mengendalikan hidup kita. Yang pertama, kalau Anda bisa membuka dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum
dan mencari orang yang dapat ditelannya. Apa maksudnya? Iblis ingin mengendalikan hidup kita. Pribadi yang pertama yang ingin sekali mengendalikan hidup kita adalah iblis. Dikatakan sana seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap setiap saat untuk menerkam kita saat kita lengah. Dampaknya apa? Tentu tidak ada dampak lain selain perbuatan jahat. Iblis mencoba mengendalikan hidup kita supaya kita terjebak dalam hidup yang penuh dengan kejahatan, hidup yang penuh dengan kecemaran, ketidaksucian, ketidakberkenanan di hadapan Tuhan. Pencurian, pembunuhan, penipuan, penjatuhan karakter, semua dikendalikan oleh iblis. Nah, kalau kita tidak waspada, seperti 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 tadi, iblis sudah siap mengaum-ngaum di sekitar kita, menunggu kita untuk lengah hingga akhirnya mengendalikan hidup kita. Lalu pribadi yang kedua, Galatia pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Pribadi apa yang kedua? Yaitu adalah kedagingan kita, yang selalu ingin menentang dan berlawanan dengan keinginan roh dengan huruf R yang besar. Itu artinya ada pribadi, ada kedagingan yang berusaha untuk berontak dari kendalinya Tuhan, yang ditandai dengan huruf R besar pada kata roh tadi. Selain iblis, diri kita sendiri seringkali tidak mau dikendalikan. Maka apa yang dimau? Tentu hidup semaunya sendiri, hidup saenake dhewe, hidup sakarepe dhewe, suka-sukanya sendiri. Tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima saran, tidak mau dan tidak bisa menghargai orang lain, mudah membenci, mudah mendendam. Nah, jangan salah, seringkali orang selalu menyalahkan dan memojokkan iblis dalam berbagai macam situasi buruk yang sedang dia alami. Misalkan membunuh, ketika ditanya, mengapa kamu membunuh? Disuruh iblis, ini salahnya iblis, ini salahnya setan. Ketika orang membenci, ketika orang mencuri, selalu yang disalahkan adalah iblis. Memang mereka turut andil dalam peristiwa kejahatan itu. Tetapi sadarkah kita bahwa semua berasal dan berawal dari hati kita yang dikendalikan oleh amarah. Dan semua itu kita yang memutuskan. Munculnya kebencian, munculnya dendam, munculnya fitnahan. Kita bisa memilih untuk meresponinya dengan negatif atau positif. Untuk membalasnya dengan kejahatan atau dengan kebaikan dan kasih, kita bisa memilih. Tetapi orang yang hidupnya dikendalikan oleh kedagingan, maka sudah jelas tentu mereka akan lebih memilih untuk membalas apa yang sudah orang lain taburkan dalam hidupnya. Ketika orang dikendalikan oleh kedagingannya, egonya, maka orang lebih memilih untuk membenci terhadap siapa saja yang sudah melakukan fitnah terhadap dirinya. Itu yang kedua. Yang pertama, siapa yang ingin mengendalikan kita? Iblis. Yang kedua, siapa lagi yang ingin mengendalikan kita? Kita sendiri dan kedagingan kita. Lalu yang ketiga, tentu pribadi yang sudah kita sebut sejak awal, tiada lain dan tiada bukan, bahwa yang ingin mengendalikan hidup kita sesungguhnya adalah Allah itu sendiri dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Galatia pasal yang ke-5 ayat 24 sampai 25. Barang siapa menjalimi Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Tujuan Tuhan ingin mengendalikan hidup kita karena Dia ingin kita menjadi sebagaimana yang Ia mau dan Ia ciptakan, yaitu sebagai manusia yang utuh, yang merdeka dan yang berkemenangan.
manusia yang berkenan di hadapan Tuhan, manusia yang makin hari menjadi makin baik. Itu sebabnya Tuhan ingin mengendalikan hidup kita, karena tidak ada sedikit pun niat Tuhan untuk membuat kita jatuh. Tidak ada sedikit pun niat Tuhan untuk membiarkan kita terjebak ke dalam masalah yang seringkali kita timbulkan sendiri. Sebegitu kasihnya Tuhan terhadap kita, maka Dia ingin mengendalikan hidup kita. Sebagaimana orang Israel yang sudah kita baca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15 tadi. Hanya dengan kekuatan Tuhan, hanya dengan penyertaan dan kasih yang daripada Tuhan, kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik. Kita bahkan mampu melewati segala persoalan yang ada, seberat apapun itu. Nah, maka kembali lagi, pilihan ada di tangan kita. Ada di tangan saya dan panjenengan semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kepada siapa dirimu ingin dikendalikan? Kepada siapa dirimu ingin serahkan seluruh hidupmu, totalitas hidupmu? Kepada ibliskah? Kepada ego dan kedaginganmu kah? Atau kepada pribadi yang agung, pribadi yang maha kuasa, pribadi yang maha mulia, yaitu Tuhan Allah Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Pilihan ada di tangan Anda. Maka pilihlah sekarang juga. Dan semuanya memiliki konsekuensi, di mana kita pasti tahu mana yang lebih tepat untuk dipilih. Kalau saya boleh menyarankan dan boleh mengajak panjenengan semua, pilihlah untuk tetap dikendalikan oleh Tuhan. Dan hanya Tuhan saja yang dapat dan boleh mengendalikan hidup kita. Karena ibarat mobil tadi, ibarat sepeda motor atau alat transportasi apapun, ketika ada dua pengendali di sana, dua sopir yang mengendarai dan mengendalikan kendaraan itu, maka semua menjadi kacau. Dalam satu mobil kalau ada dua orang yang berebut setir, maka yang terjadi adalah celaka. Pun juga hanya ketika mengendarai sepeda motor, sepeda dan apapun itu. Kalau ada dua orang atau bahkan lebih yang ingin berebut untuk mengendalikan stang itu, maka yang terjadi adalah celaka. Yang satu pengennya belok kanan, yang satu pengennya belok kiri, yang satu pengennya lurus, malah nggak tekan-tekan, nggak nyampe tujuan. Maka putuskanlah hari ini, supaya hidupmu dikendalikan hanya oleh Yesus Kristus. Supaya apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau sanggup melewatinya dengan pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita, menguatkan hidup kita sekalian. Maka marilah kita mengakhirinya dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang boleh mengajarkan dan mengingatkan kembali tentang pengendalian diri, tentang bagaimana kami harus hidup di jalan yang Tuhan kehendaki. Dan tolong mampukan kami Tuhan untuk tetap menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Jangan biarkan ego kami, jangan biarkan kebencian kami menguasai diri kami, amarah dan apapun itu yang buruk. Jangan biarkan menguasai hidup kami. Biarlah hidup kami hanya dikuasai oleh kasih karunia dan Roh Kudus-Mu saja. Supaya apapun yang kami lakukan, apapun yang kami katakan, apapun yang kami pikirkan, dan apapun yang kami putuskan, benar-benar berkenan bagi Tuhan. Ampuni mereka yang membenci kami, ampuni mereka yang menjatuhkan kami, ampuni mereka yang memfitnah kami, karena kami tidak mau terjebak dalam pilihan yang salah, dikendalikan oleh iblis, dan juga dikendalikan oleh hawa nafsu dan amarah kami. Biarlah Tuhan yang mengendalikan seluruh totalitas hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara, tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya. Amin.